Baik, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang fungsi kompleks ya. Nah, kita lihat di sini. Saya punya soal, tentukan U, X, Y, dan V dalam X, Y dari fungsi Fz sama dengan Z tambah 1 tambah I kali 2Z tambah 2. Ya. Jadi dari si Fz ini, ya, kita akan menentukan Z tambah 1 tambah I kali 2Z tambah 2. Ya. Kita akan menentukan bentuk terurainya, si U-nya dan si V-nya. Ya, caranya adalah pertama kita masukkan nilai Z itu adalah X tambah Y. Ya, sehingga kita peroleh di sini Fx, Y sama dengan Z-nya X tambah Y tambah 1 tambah I kali 2 kali X tambah Y plus 2. Ya, lalu kita jabarkan lagi. X tambah 1, saya tulis seperti itu ya, tambah Y, ditambah, kita langsung kalikan dengan I ya, 2XI, ya, ditambah 2I kuadrat Y, gitu dulu ya, 2I kuadrat Y, ditambah 2I. Ya. Nah, kita ketahui bahwa I kuadrat adalah min 1 ya. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi, X tambah 1, ya. Lalu kita punya ini, berarti dia min 2Y, ya. Lalu kita kumpulkan yang mengandung I, ditambah I dikali yang ini ya, Y, lalu yang ini ditambah 2X, lalu yang ini ditambah 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan bahwa nilai dari komponen U dan V-nya itu adalah yang ini. Jadi ini bisa kita lihat di sini adalah U, atau boleh saya tulis lagi di sini X tambah 1 min 2Y, dan ini adalah V. V sama dengan Y tambah 2X tambah 2. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, kita masuk ke soal berikutnya ya. Masih soal bentuk soal yang sama, jadi soal yang sama, atau saya tulis ulang, kita akan mencari bentuk U dan V dari Fz sama dengan min 2 per Z tambah 1. Seperti biasa, kita masukkan nilai Z-nya adalah X tambah Y. Berarti di sini Fx, Y sama dengan min 2 per Z-nya kita ganti menjadi X tambah Y. Ya, X tambah Y tambah 1. Seperti itu ya. Atau saya sederhanakan min 2 dibagi X tambah 1 gitu ya. Kita buat menjadi bentuk umum. Tambah Y. Nah, untuk membuat ini bisa kita hasilkan atau supaya kita bisa memperoleh nilai U dan V ini, maka kita harus kalikan atau harus rasionalkan dengan mengalikan dengan sekawannya ya. Sekawan dari penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan X tambah 1 min Y per X tambah 1 min Y. Jadi kita peroleh di sini min 2X min 2 plus 2Y, ya, seperti itu dibagi
ini menjadi X tambah 1 kuadrat, ya, lalu plus Y kuadrat. Ya, Y dikali min Y itu sama dengan min I kuadrat Y kuadrat. Ini berarti min Y kuadrat sendiri adalah min 1. Y kuadrat, jadi Y kuadrat ya, jadi plus hasilnya. Nah, seperti itu. Dan, oh maaf, saya kayaknya keliru nih. Ini saya tulis di sini ya. Jadi kita akan mengalihkan min 2 dikali X tambah 1, atau nggak usah gitu. Ini bisa dibuka kurungnya. X tambah 1 min I Y. Gitu ya. Ini sama dengan min 2X min 2 I Y. Dibagi di sini X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi min 2X min 2 per X tambah 1 kuadrat plus Y kuadrat min 2Y, atau biar bagus saya tulisnya min I 2Y, ya, atau gini, sorry, min 2Y per X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat I. Ya, boleh kan ya ditulis dalam bentuk itu ya. Nah, sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah U-nya dan ini adalah V-nya. Jadi, U sama dengan min 2 kali X plus 1, ya, per X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Dan V-nya adalah min 2Y per X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sebagai informasi ya, mungkin kalian untuk mencoret-coret itu harus paham basicnya atau fondasinya. Gimana mau mencoret. Jadi, jangan sampai kalian melihat di sini ada X plus 1, di sini ada X plus 1 juga, kalian coret begitu saja. Ini nggak bisa dicoret karena di sini ada plus Y kuadrat. Kecuali kalau di sini nggak ada plus Y kuadrat, baru bisa dicoret. X plus 1, di sini X plus 1. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya masih dengan jenis soal yang sama, bentuk soal yang sama. Kita akan menentukan U dan V dari fungsi fz. Di sini R tambah I dikali E pangkat min I theta. Kita ketahui dulu bahwa E pangkat min I theta ini sesuai dengan rumus Euler itu adalah cos theta tambah I sin theta. Nah, kita mau mencari bentuk U dalam variabel X dan Y, dan V juga sama seperti itu. Artinya di sini R-nya kita ubah menjadi bentuk XY. Kita ketahui bahwa R itu adalah merupakan modulus dari Z, atau bisa kita sebut juga ini R dengan rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, seperti itu. X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan di sini fx, y-nya berubah menjadi ini tadinya punya akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah i
dikali dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, ini sama aja mengerjakannya dengan apa? Seperti perkalian aljabar biasa. Kita kalikan satu-satu di sini. Ini kita bisa peroleh atau boleh saya tulis x kuadrat tambah y kuadrat pangkat setengah dikali cos theta. Lalu yang selanjutnya kita kalikan ke sini. Tambah I dikali x kuadrat tambah y kuadrat pangkat setengah kali sin theta. Tambah sekarang ini I kali cos theta ditambah sekarang yang ini. Kita punya I kali I berarti jadi min ya. Min sin theta. Nah, dari sini kita sederhanakan komponen-komponen yang mengandung imajiner dan bilangan realnya. Nah, ini kita peroleh x kuadrat tambah y kuadrat pangkat setengah cos theta pangkat setengah cos theta dikurang sin theta ditambah I dikali x kuadrat tambah y kuadrat pangkat setengah sin theta tambah cos theta. Nah, itu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat ya. Ini bentuknya sudah dalam x, y, berarti yang ini adalah U-nya dan yang ini adalah komponen V-nya atau komponen imajinernya. Jadi kalau kita tuliskan kembali U-nya itu adalah akar, boleh juga tulis seperti ini atau dalam perpangkatan juga boleh. Kali cos theta min sin theta dan untuk V-nya ya, ini adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat sin theta tambah cos theta. Nah, ini dia jawabannya. Ya, selanjutnya juga kita akan menentukan komponen imajiner dan realnya ya, U dan V-nya itu dari fungsi fz sama dengan E pangkat min I theta tambah E pangkat I theta. Sebelumnya kita ketahui dulu ya bahwa ya cos theta itu sama dengan E pangkat min I theta tambah E pangkat I theta per 2. Nah, itu sehingga kita bisa peroleh dari sini ya 2 cos theta itu sama dengan E pangkat min I theta tambah E pangkat I theta. Sehingga soal ini menjadi Fz ya. Kita rubah dalam bentuk Fx, Y ya. Itu sama dengan bisa kita rubah menjadi 2 cos theta. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa ini adalah komponen realnya atau UXY-nya. Nah, imajinernya mana? Imajinernya ada. Dia I kali 0. Ya, jadi ini adalah V-nya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa komponen realnya U-nya itu adalah 2 cos theta dan V-nya adalah 0. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, soal selanjutnya adalah kita akan mencoba menggambarkan atau membuat sketsa dari bilangan kompleks ya. Jadi kita punya di sini sebuah fungsi fz, kita cari yang sederhana saja bentuknya. Fz sama dengan 2z di sini dan buatlah sketsa lintasan ya z ya 2t tambah it dengan t-nya dari 1 sampai 2. Nah, jadi pertama kita punya intinya di sini adalah saya namakan misalnya ini bidang Z.
yang mana akan dipetakan ke bidang W, ya, di mana dipetakan oleh sebuah fungsi. Fungsinya itu adalah fz sama dengan 2z. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, kini kita lihat ya, kita bicara pada bidang Z dulu ya. Ini dari T dari 1 sampai 2. Jadi kita buat dulu titik-titik di bidang Z. Jadi kalau misalnya untuk T sama dengan 1, kita akan peroleh Z-nya itu masukkan ke sini ya. Ini berarti sama dengan 2 tambah I. Ya. Lalu karena ini selang 1 sampai 2, kita ambil saja 3 titik ya. T sama dengan 1,5. Ini kita peroleh Z-nya adalah 3 berarti ya, ditambah 1,5 I. Selanjutnya adalah untuk T sama dengan 2 ya. Ujung dari selang ini kita ambil, ini adalah Z sama dengan 2 kali 3, 2 kali 2 ya, 4 ditambah 2I, seperti itu ya. Dimasukkan T-nya 2. Jadi kalau kita gambar di sini, yang pertama di sini adalah 2,1 ya. Kalau saya tuliskan terurut, yang di sini adalah 3,1 setengah ya. Untuk T sama dengan 2-nya ini adalah 4,2. Nah, kalau kita buat skalanya di sini ada 0 ya, saya ganti warna ya biar lebih menarik. Kita pakai warna biru ya. Nah, di sini kita punya 2,1. Kita buat dulu ya penskalaannya ya. Ini misalnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kita buat juga di sumbu imajinernya 1, 2, 3, 4. Baik, yang pertama adalah 2,1. Nah, di sini atau kita buat ini misalnya namanya titik A ya. 2,1 kira-kira di sini ya. Ini titik A. Lalu juga 3,1 3,1,5 ya. Ini 1,5 kan berada di sini ya, di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini 3. Nah, lalu 4,2. Bentar, saya nggak salah kan ya? Jadi kalau kita masukkan T sama dengan 2, 2 kali 2 tambah I kali 2 ya, berarti 4 tambah 2I, betul. Kalau misalnya saya masukkan 1,5, 1,5 kali 2, 3 di sini. Ini 1,5 I, betul. Kalau saya masukkan T sama dengan 1, 2 tambah I. Oke, jadi yang pertama adalah 2,1. Yang kedua adalah 3,1,5. Yang keempat adalah 4,2 ya. 4,2. Kita buat ini di sini. Ya, kita anggap aja ini ya. Bagus ya garis ibu. 4,2. Nah, di sini. Ini titik B, ini titik C. Nah, sehingga ini dia lintasannya pada pada bidang Z, dan ini akan dipetakan sekali lagi, ini akan dipetakan ke fungsi fz sama dengan 2z di sini ya, sehingga kalau kita punya titik di sini A-nya adalah 2,1, 3,1,5 dan 4,2 akan dipetakan ke bidang W dengan fungsi fz-nya adalah 2z. Ya, atau kalau saya buat di sini ya, fz sama dengan 2z di sini saja, fz, atau saya boleh tulis fx, y itu sama dengan 2z. 2z itu artinya
2 kali X tambah Y gitu ya. 2 kali X tambah Y atau 2X tambah 2YI. Nah, sehingga kalau saya masukkan yang titik A pertama, F dari 2,1 itu sama dengan 2 kali 2 ya, tambah 2 kali 1 I ya, sama dengan 4 tambah 2I. Sekarang titik yang B, F dari 3,1,5. Ini artinya 2 kali 3 ya, tambah 2 kali 1,5 I. Atau ini sama dengan 6 ditambah 3I. Ya, lalu yang titik C terakhir yang ini ya, kita petakan ke FZ 4,2 sama dengan 2 kali 4 tambah 2 kali 2I sama dengan 8 tambah 4I. Gitu ya. Jadi kalau kita buat di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Kita buat juga ke atas 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita akan gambarkan pemetaan pada bidang W-nya. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk titik A pertama dipetakan ke 4,2 ya. 4,2. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini. Nah, 4,2 itu kira-kira di sini. Ya, atau saya boleh sebut ini A aksennya. Ya. Lalu yang kedua adalah titik B dipetakan ke 6,3. Ini punya 6. Nah, ini titik B. B aksennya ya, pemetaan dari B untuk fungsi FZ sama dengan 2Z. Dan yang terakhir adalah 8,4. 8,4. Oke. Nah, di sini adalah C aksen. Jadi kurvanya pun bentuknya seperti ini, kira-kira. Arahnya dari A ke C. Nah, itulah hasil pemetaan atau sketsa lintasan ya dari fungsi Z2T tambah IT ke FZ 2Z ya, atau dari bidang Z ya, di mana ini adalah kita lihat di sini parameternya kita rubah dalam T supaya tidak bingung nanti Z-nya ada bermacam Z gitu ya. Nah, ini dipetakan ke bidang W. Jadi kalaupun saya tulis dalam bentuk tabel ya, bentuk tabel, jadi kita punya Z lalu dipetakan ke W. Nah, Z yang pertama kita petakan itu adalah ini ya, 2 tambah I, lalu 3 tambah 1,5 I, lalu 4 tambah 2I. Kita petakan ke W yang hasilnya adalah 4 tambah 2I, 6 tambah 3I, dan 8 tambah 4I. Nah, seperti itu. Ini dipetakan oleh fungsi FZ. Sama dengan 2Z. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Ya, selanjutnya kita lihat lagi soal berikutnya. Di sini kita lihat sebuah fungsi ya, FZ sama dengan 1/Z. Nah, ini kita akan mensketsakan ya, daerah D Z kurang dari 1 ini akan disketsakan ke fungsi FZ
sama dengan 1 per Z. Jadi kita gambarkan dulu nih daerah domainnya, yaitu adalah Z kurang dari 1. Artinya dia pusatnya di 0,0 ya. Ini jari-jarinya 1 ya. Dan dia kurang dari 1 ya. Berarti daerahnya ini. Oh, mestinya ini lingkarannya terputus-putus ya, maaf ya. Atau kita ubah aja soalnya menjadi kurang dari sama dengan ya. Jadi ini daerahnya. Ini daerahnya. Nah, sekarang daerah ini akan dipetakan ke bidang W ya. Misal ini bidang Z dengan fungsinya adalah FZ sama dengan 1 per Z. Nah, kemana daerah ini yang diarsir ini? Kalau dipetakan ke fungsi 1 per Z. Nah, caranya adalah kita lihat di sini misal ya. Sebentar. Nah, misal FZ itu kita misalkan saja W kecil. Ya, W ya sama dengan 1 per Z ya. Karena di sini kita juga berbicara modulus ya, kita buat modulus untuk keduanya ya, modulus W sama dengan modulus 1 per Z ya. Ini boleh juga ditulisnya modulus W sama dengan 1 per modulus Z, atau kita punya bahwa modulus Z sendiri itu menjadi 1 per modulus W ya, seperti itu. Nah, karena Z-nya itu adalah kurang dari sama dengan 1 ya, maka kita terapkan juga si ini ya, dia 1 per modulus W itu kurang dari sama dengan 1. Tapi karena ini 1 per, jadi bisa kita buat dibalik, ini menjadi lebih besar dari 1. Ya. Nah, sehingga kita bisa memetakan tadi ya, daerah Z kurang dari 1 itu akan dipetakan ke modulus W ya. W itu lebih besar dari 1 ya. Jadi kita punya W di sini dengan pusat 0,0 juga. Berarti kalau lebih besar dari sama dengan 1 berarti daerahnya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Daerahnya yang ini. Ya, daerahnya yang ini. Nah, jadi daerah yang merah ini kalau dipetakan ke 1 per Z itu akan menghasilkan apa namanya, daerahnya adalah ya tadinya begini, dipetakan dengan 1 per Z, hasilnya adalah yang di luar ini. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan menentukan sebuah fungsi inverse ya, inverse dari fungsi kompleks ya. Nah, sama juga halnya konsep dasarnya dengan apa namanya inverse pada bilangan real ya. Jadi kalau kita punya fungsi ini fz sama dengan z tambah 1 per z tambah 2. Jadi kalau kita mau mencari fungsi inverse, kita akan mengubah z menjadi w dan w menjadi z ya dari fungsi ini. Jadi kalau kita punya fz ya, fz ya di sini adalah z tambah 1 per z tambah 2, kita akan ubah di sini z sama dengan w tambah 1 per w tambah 2. Ya, kita akan rubah gimana ini bentuknya supaya menjadi w sama dengan, bukan z sama dengan lagi. Ya, maka itulah inverse-nya. Di sini kita kalikan wz tambah 2z sama dengan w tambah 1. Ya, kita kumpulkan yang ada w-nya. Wz ini pindah ke ruas kiri, min w sama dengan 1 min 2z. Ya, atau di sini w dikali z min 1 sama dengan 1 min 2z per z min 1.
Sehingga kita dapatkan F inverse dari Z itu adalah 1 min 2Z per Z min 1. Ini inverse-nya. Gitu ya. Dan pada bilangan kompleks, apa sih syarat dari sebuah fungsi kompleks? Syarat sebuah fungsi kompleks memiliki inverse. Nah, ini ada kaitannya dengan korespondensi satu-satu. Jadi kalau misalnya memiliki inverse, dia harus berkorespondensi satu-satu ya. Sebentar, maaf. Nah, berkorespondensi satu-satu. Jadi kalau misalnya saya gambar ilustrasinya, ya, saya gambar ilustrasinya di sini. Kalau kita punya ini bidang Z, ya, ini bidang W, ya, ini adalah sebuah fungsi, gitu ya. Nah, setiap titik-titik di bidang Z ini dia akan tepat dipetakan di satu titik yang berbeda juga. Ya, jadi titik yang berbeda di sini dia akan dipetakan tepat di satu titik yang berbeda juga di W-nya. Misalnya ini ke sini dipetakannya, lalu yang ini misalnya ke sini dipetakannya. Nah, beda halnya kalau misalnya fungsinya seperti ini. Ini ada Z, ini ada W, ini ada dua titik yang berbeda, dipetakan ke satu titik yang sama. Nah, ini artinya F-nya tidak memiliki inverse. Nah, seperti itu gambaran ilustrasinya. Baik, untuk latihan soal fungsi kompleks saya cukupkan videonya sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang masih memang belum difahami, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan online ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.